Selamat pagi dan selamat datang Bapak Ibu yang baru pertama kali datang beribadah ke GKI Cipinang Elok. Sebelum kita memulai ibadah hari ini, ada hal yang perlu kami ingatkan. Handphone harap di silent. Kami menyarankan Bapak dan Ibu membawa Alkitab dalam bentuk fisik, sehingga handphone dapat dimatikan selama ibadah. Warta lisan pada pagi hari ini, kami mohon perhatian Bapak dan Ibu, saudara-saudari untuk beberapa warta berikut. Persidangan Majelis Jemaat. Persidangan Majelis Jemaat akan dilaksanakan pada Minggu 17 November 2024 pukul 11 hingga selesai, bertempat di ruang rapat F9, dipimpin oleh bidang Kespel dengan agenda doa dan renungan, pembahasan bidang dan warna sari. Saudara jemaat yang ingin menyampaikan usulan atau saran dapat memberikannya melalui sekretariat gereja secara tertulis dalam amplop tertutup dengan mencantumkan identitas diri. Setiap anggota majelis jemaat diminta hadir dalam persidangan tersebut dan jemaat diharapkan mendukungnya dalam doa agar sidang berjalan dengan lancar dan hanya kehendak Tuhan sajalah yang selalu diutamakan. Kebaktian peneguhan dan pemberkatan pernikahan. Setelah diwartakan berturut-turut dan tidak ada keberatan dari jemaat, maka pada hari Sabtu 23 November 2024 pukul 10 bertempat di Gereja Kristen Indonesia Gunung Sahari, Jalan Gunung Sahari 4 nomor 8 Jakarta Pusat, akan dilayankan kebaktian peneguhan dan pemberkatan pernikahan dalam diri Saudara Yonatan Eldrian Sentosa, putra dari Bapak Beni S. Sentosa dan Ibu Nini S. Gautama, dengan Saudari Daisy Florencia Kosasi, putri dari Bapak R. Daniel Kosasi dan Ibu Marta Lidiawati Sturyanto. Dan setelah juga diwartakan berturut-turut dan tidak ada keberatan dari jemaat, maka pada hari Minggu 24 November 2024 pukul 11.30 waktu Indonesia bagian Barat akan dilayankan kebaktian peneguhan dan pemberkatan dalam diri Saudari Tineke, putri dari Bapak Liu Panghuk dan Ibu Pun Licin, dengan Saudara David Yonatan, putra dari almarhum Bapak Binsar Hasibuan dan Ibu Elina Mariani Hutajulu. Mohon dukungan doa dari saudara jemaat agar peneguhan dan pemberkatan pernikahan ini dapat berjalan dengan baik. Sakramen Baptisan Kudus Anak. Majelis Jemaat GKI Cipinang Elok akan melaksanakan sakramen baptisan kudus anak pada hari Minggu 15 Desember 2024. Bagi Bapak Ibu orang tua yang ingin membaptiskan putra-putrinya dapat mendaftar pada tata usaha gereja dengan cara mengisi formulir permohonan, melampirkan fotokopi piagam pernikahan gerejawi, akte pernikahan, dan akte kelahiran anak. Pendaftaran dimulai pada hari Minggu 13 Oktober 2024 dan ditutup pada hari Minggu 17 November 2024. Selanjutnya, kebaktian malam Natal. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, menyambut malam Natal tahun ini, kebaktian malam Natal akan dilaksanakan 2 kali pada pukul 16 dan 20. Sehubungan dengan hal tersebut, untuk mempermudah panitia Natal dalam persiapannya, setelah kebaktian mohon Bapak, Ibu, Saudara dapat menentukan waktu yang akan dihadiri dengan menekan counter yang sudah kami sediakan di meja depan. Kami juga menyiapkan meja pendaftaran untuk partisipasi Bapak, Ibu, Saudara mensponsori penyediaan souvenir yang akan dibagikan pada saat kebaktian malam Natal 2024. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Selengkapnya warta dapat Bapak Ibu Saudara-saudari baca di WA grup wilayah. Ibadah kita pagi hari ini kita dilayani oleh Pendeta Handri Salim, Majelis Jemaat yang bertugas Penatua Gigi, Penatua Sumarno, Penatua Ruth, Penatua Hendrata, dan Penatua Teddy. Pemandu pujian paduan suara anugerah, pengiring pujian Ibu Cecilia dan Saudara Aime,
Pengisi pujian paduan suara anugerah dan paduan suara SDK 6 BPK Penabur. Multimedia dan sound system, Saudara Feli, Saudara Vicky, dan Bapak Richard. Majelis dan Jemaat GKI Cipinang Elok mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari. Marilah sebelum ibadah kita menyiapkan hati dan pikiran kita dengan bersaat teduh sejenak. Kesulitan hidup datang silih berganti, masalah satu selesai, namun lebih banyak yang belum mampu kita atasi. Rasa hati sesak dan kepala kita pening memikirkannya. Saat ini kita mau berteduh dan datang kepada Tuhan membawa diri kita yang lelah dan jiwa kita yang penat. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, marilah kita mulai ibadah hari ini dengan bangkit berdiri dan menyanyikan lagu dari Angkatlah Hatimu pada Tuhan. Angkatlah hatimu pada Tuhan, bunyikan capi dan menari. Jangan bawa persembahan, mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak-sorak haleluya, mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus, mari kawan, ajak teman bernyanyilah terus. Janganlah mengaku anak Tuhan, jika kau mengeraskan hati. Jadilah pelaku firman Tuhan, mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak-sorak haleluya, mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus, mari kawan, ajak teman bernyanyi lagu. Jemaat Tuhan, ibadah ini kita awali dan dasari dengan satu keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam sejahtera bagi saudara-saudara yang datang di dalam nama Tuhan, Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Jemaat Tuhan, bila kita memandang sekeliling kita, ada banyak perkara yang membuat kita kecewa, marah, dan tidak bisa terima. Apalagi harus bersyukur. Karena itu firman Tuhan dalam Mazmur 16 ayat 8 dan 9 mengajak kita memandang yang tepat, yaitu kepada Dia. Pemazmur berkata, "Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram." Tenang dan tentram akan kita alami jika berharap kepada kuasa
dan kekuatan dari Tuhan saja. Sabda Tuhan dan setia mematuhinya, yang mulia dalam cahaya bakar, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus, sungguh bahagia. Bayang-bayang gelap dan dihapus lenyap oleh sinar senyum wajahnya. Takut dan syak dan menghilang cepat dari yang berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus, sungguh bahagia. Kita datang merendahkan diri di hadapan Tuhan di dalam doa pengakuan kita. Kita berkata, hanya dekat padamu ya Tuhan, hati kami tenang, hati kami damai, hati kami tentram. Dan inilah yang kami mau ya Tuhan, supaya kami boleh masuk dalam hadirat-Mu dalam segala kerendahan hati. Marilah Bapak Ibu kita bersama-sama menaikkan doa pribadi kepada Tuhan. Ya Tuhan, dosa apa lagi yang bisa kami tutup-tutupi ketika kami datang di hadirat-Mu pada pagi hari ini. Sekecil apapun kesalahan kami yang telah kami lakukan, tidak akan pernah tersembunyi di hadapan-Mu. Maka biarlah dalam pengakuan dosa kami pada saat ini, kami mengaku diri kami adalah orang-orang yang masih belum pantas menyebut diri kami sebagai anak-anak Tuhan, yang mengerjakan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan, inilah kami anak-anak-Mu. Bukan saja memohon pengampunan dari Tuhan, bukan saja kami menyadari akan segala kesalahan dan dosa-dosa serta pelanggaran kami, melainkan lebih dari itu ya Tuhan, biarlah kuat kuasa-Mu membentuk dan memampukan kami untuk kami boleh semakin sempurna di hadapan Tuhan. Bukan lagi hanya sekedar mengaku dosa, tapi kami juga ingin berubah, memperbaharui diri kami sebagai orang-orang yang menyebut dirinya sebagai ciptaan baru di dalam Engkau. Kami percaya Tuhan, Engkau mengampuni dan menyucikan kami. Engkau melayakan kami. Sebab kami datang pada pagi hari ini dengan hati yang gentar, seraya kami percaya bahwa di dalam keberdosaan kami, di tengah-tengah kekudusan dan kemuliaan-Mu, Engkau seperti Bapa yang menghampiri anak-anaknya yang hilang, yang tersesat. Demikianlah juga kami. Maka biarlah Tuhan, dalam keyakinan kami akan anugerah dan belas kasih-Mu, kami mau datang menghadap hadirat-Mu di dalam doa pengakuan dosa kami saat ini. Biarlah ini bukan sekedar ritual, bukan sekedar kewajiban, tetapi justru mendidik kami untuk hidup di dalam kebenaran,
karena kami terus mau dibimbing oleh kebenaran firman Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan, kekal untuk selama-lamanya. Kami serahkan doa ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Sebagai nyanyian pengakuan dosa kita sambut dengan pujian, "Oh Tuhanku, Kau datang ke dunia." Oh Tuhanku, Kau datang ke dunia untuk menghapus dosa umat-Mu, bagai seekor rusa yang dahaga. Padamu Tuhanku, merindu hatiku. Aku berserah, ya Tuhan, padamu. Kau berikan bagimu seluruh hidupku. Ku bersedih karena tekanan dosa dan jiwaku terkungkung dalamnya. Kini berikan damai dan sentosa, tahirkan diriku dan dosa punanya. Aku berserah, ya Tuhan, padamu. Ku berikan bagimu seluruh hidupku. Marilah dengan sukacita, dengan bangkit berdiri kita menerima berita anugerah. Tidak ada seorang pun yang benar dan bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Dalam kelemahan dan keberdosaan kita, firman-Nya menyapa kita dalam surat Ibrani 10 ayat 19 hingga 23. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus, kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus, ikhlas, dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Sebab Ia yang menjanjikannya setia. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Salam damai. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Masalah hidup tetap harus kita hadapi sepanjang kita masih hidup di dunia ini. Tetapi kita yakin dan memastikan bersama Tuhan Yesus, maka kita dapat menghadapi setiap masalah dan kita diubahnya saat kita berserah. Kita naikkan pujian dari PKJ 200, ku diubahnya.
diubahnya saat ku berserah kepada Yesus. Ku diubahnya hingga jadi baru dan menjadi miliknya. Kebenaran lama telah lenyap dan baru lebih berkenan. Ku diubahnya saat ku berserah dan menjadi miliknya. Ku diubahnya saat ku berserah kepada Yesus. Ku diubahnya hingga jadi baru dan menjadi miliknya. Kegemaran lama telah lenyap dan baru lebih berkenan. Ku diubahnya saat ku berserah dan menjadi miliknya. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu, dalam kebaktian hari ini kita akan bersama-sama dengan anak-anak dari SDK 6 Penabur Kelapa Gading. Dan mereka akan membawakan sebuah pujian yang boleh memuliakan Tuhan dan membawa pesan buat Bapak Ibu sekalian. Lagu yang mereka bawakan adalah Be Still. Right?
Marilah Bapak, Ibu, dan saudara-saudara kita menyambut pemberitaan firman Tuhan. Kita akan bersama-sama mempersiapkan diri. Seraya Bapak, Ibu, dan kita semua doakanlah hambanya yang akan menyampaikan firman-Nya kepada kita. Supaya apa yang disampaikannya seturut dan semaksud dengan kehendak Tuhan saja. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, anugerah-Mu dan rahmat-Mu tidak pernah kurang sedikit pun untuk memperlengkapi, memberkati, menganugerahkan kepada setiap kami untuk hidup seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan, biarlah kami tetap menjadi cahaya sekalipun kami ada di tengah-tengah kegelapan. Dan justru Tuhan, kehadiran kami di tengah kegelapan itulah yang Kau kehendaki. Biarlah kami tetap terus Tuhan mengandalkan kekuatan-Mu. Karena kami bukan siapa-siapa. Engkaulah yang memberikan kepada kami apa yang baik yang perlu. Untuk kami bisa melayani Tuhan dengan segenap talenta kami. Dengan seluruh keberadaan kami. Dan kembali ya Tuhan, kami ingin tetap memastikan bahwa kemuliaan, puji-pujian dan hormat hanya untuk Tuhan dan bagi Tuhan. Apa yang kami lakukan, apa yang kami perbuat, apapun yang kami jadikan sebagai pelayanan dan persembahan diri kami kepada Tuhan. Kami tidak ingin mengejar puji-pujian, kehormatan dari orang lain. Tapi kami ingin memastikan kami tetap Tuhan ingin mengatakan bahwa biarlah kami semakin kecil dan Engkau semakin besar. Biarlah melalui kami nama-Mu dimuliakan. Melalui kami Tuhan dikenal. Maka biarlah pada pagi hari ini Tuhan kami bawa bersama-sama menerima apa yang Kau firmankan pada diri kami. Maka biarlah kami mohon pemberitaan firman Tuhan ini menjadi sesuatu yang memberkati kami. Maka lewat hamba-Mu yang akan memberitakannya, pakailah dia. Dan kepada kami, setiap kami yang menerimanya, kami boleh menerimanya seakan-akan kami menerima benih-benih yang akan tumbuh subur di dalam hidup kami dan akan menjadi buah-buah yang baik sebagai cara kami memuliakan nama Tuhan. Jangan biarkan kami memegahkan diri. Jangan biarkan kami mempunyai sifat sombong terhadap apa yang kami lakukan. Sebab semuanya itu hanya untuk Tuhan yang telah memberikan segala sesuatunya bagi kami. Dengan segala kerendahan hati, berbicaralah kepada kami semua. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Pembacaan kita diambil dari Injil menurut kesaksian Injil Markus. Injil Markus pasal 13 dari ayat 1 hingga ayat yang ke-8. Pasal 13 adalah khotbah Yesus tentang akhir zaman. Maka kita boleh melihat sedikit tentang apa yang Tuhan Yesus ingatkan tentang apa yang akan terjadi di masa-masa akhir zaman nanti. Markus 13 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Ketika Yesus keluar dari bait Allah, seorang muridnya berkata kepadanya, "Guru, lihatlah betapa besarnya batu-batu itu dan betapa megahnya gedung-gedung itu." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Kau lihat gedung-gedung yang besar ini? Tidak satu batu pun akan dibiarkan di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, berhadapan dengan bait Allah, Petrus, Yakobus, Yohanes, dan Andreas bertanya secara pribadi kepadanya, "Katakanlah kepada kami kapan itu akan terjadi dan apakah tandanya apabila semuanya itu akan sampai kepada kesudahannya?" Maka mulailah Yesus berkata kepada mereka,
Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Akan datang banyak orang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Apabila kamu mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, janganlah gelisah. Semuanya itu harus terjadi, tetapi kesudahan belum tiba. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan terjadi gempa bumi di berbagai tempat, dan akan ada kelaparan. Semua itu permulaan penderitaan lahirnya zaman baru. Demikianlah pembacaan Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Shalom. Senang sekali hari ini kita bisa kembali beribadah, dan saya lebih senang lagi hari ini kita bersama-sama dengan para orang tua dan anak-anak dari SDK 6 BPK Penabur Kelapa Gading bisa bergabung bersama-sama dengan kami dalam ibadah kebaktian pertama saat ini. Selamat datang Bapak Ibu, para orang tua dan anak-anak sekalian. Mungkin pertama kali beribadah di sini atau udah sekian kali. Ada yang pertama, ada yang mungkin pernah juga ya. Ya, inilah kami, gereja kecil yang dikangenin sebetulnya. Jadi inilah kami Bapak Ibu yang hari ini bersama-sama beribadah di tempat ini untuk kita bersama anak-anak kita. Sebuah pujian yang tadi disampaikan walaupun dalam bahasa Inggris, tapi sedikit banyak kita memahami bagaimana pujian itu menjadi sebuah refleksi buat diri kita, sebuah perenungan buat diri saya dan Bapak Ibu, untuk kita terus memastikan bahwa kita ada di dalam kehendak Tuhan, dalam kekuatan Tuhan, kita terus boleh memancarkan cahaya Tuhan dan terang kasih Tuhan. Nah Bapak Ibu, sejatinya khotbah itu memberitakan kabar baik, ya. Tetapi hari ini saya tidak memberitakan kabar baik, seolah-olah mengatakan bahwa yang saya beritakan dan kita baca hari ini adalah sesuatu yang kemudian bicara sesuatu yang akan menderita. Karena isinya nggak ada yang bagus. Cerita ataupun nubuat Tuhan Yesus tentang akhir zaman itu isinya tentang perang, tentang penyesatan. Lalu ada berbagai peristiwa gempa bumi, peristiwa alam, gempa bumi dan sebagainya. Menyenangkan tidak kalau disampaikan beritanya itu kepada kita? Siapa yang suka cerita tentang gempa bumi? Nggak ada yang suka kan? Semuanya orang ingin mendapat cerita yang menyenangkan. Khotbah harusnya isinya yang menyenangkan sajalah. Setuju? Kalau setuju kita ganti bacaan hari ini. Ya Bapak Ibu, saya beberapa kali mempersiapkan bahan ini dan kemudian saya mengatakan apa yang mau saya sampaikan. Kalau saya menyampaikan semuanya isinya hanyalah tanda-tanda akhir zaman yang isinya semuanya akan meresahkan kita. Aduh, hidup udah susah, lalu hari ini dengerin khotbahnya susah-susah lagi gitu ya, yang bikin susah. Lalu apa yang bisa kita dapat hari ini? Tenang. Ya, sebab kita harus belajar kadang-kadang dari kesusahan, dari setiap hal yang terkadang kita tidak bisa duga dan tidak bisa kita prediksi tentang hari esok. Kita belajar sesuatu. Belajar bagaimana iman itu mempercayakan diri. Belajar bagaimana iman itu menggantungkan hidup kita kepada Tuhan. Bagaimana kita mengartikan artinya berserah kepada Tuhan itu dengan segenap hati, segenap jiwa. Dan bagaimana kemudian saya mengatakan bahwa bacaan ini mengajak kita bukan saja memikirkan apa yang akan terjadi nanti. Kira-kira kalau orang bicara akhir zaman kan seringkali orang Kristen menganggapnya akan ada peperangan, kelaparan, bencana ini dan itu dan seterusnya. Tetapi dari sini kita diingatkan sebetulnya. Dari hal-hal yang terkadang kita ingin tolak, kita ingin
ini bukan hal yang akan membawa kabar baik buat saya. Tetapi baiklah, ini bukan sesuatu yang memang kabar baik dalam artian secara tekstual, tetapi ini sesuatu yang akan mengingatkan kita bahwa akan ada kesudahan. Akan ada yang namanya akhir dari hidup. Maka setelah bulan Desember, di awal Desember nanti kita memasuki masa-masa Advent, di mana seringkali tema Advent mengajak kita untuk berjaga-jaga. Kita tidak tahu kapan waktunya. Kita tidak tahu apa itu yang namanya akhir zaman, seperti apa itu. Sekalipun Alkitab sudah menubuatkan dan memberikan kepada kita, ada banyak hal yang harus kita waspadai. Termasuk bacaan hari ini. Karena khotbah yang Yesus sampaikan atau ajaran yang Yesus sampaikan bicara soal akhir zaman. Nah Bapak Ibu, tema kita hari ini bicara soal atau temanya tentang kemegahan akan runtuh. Apa itu artinya dan bagaimana maknanya? Kalau kita membayangkan kata megah, apa yang Bapak Ibu pikirkan? Rumah, bangunan, ya. Paling tidak pikiran kita akan nyangkut pada satu benda atau satu hal fisik yang kita sebut bahwa kemegahan itu identik dengan bangunan. Kita pernah lihat bangunan-bangunan di berbagai tempat, ya, rumah-rumah tempat tinggal di daerah-daerah kawasan elit. Ini rumah berapa orang yang kerja gitu ya. Luasnya aja nggak tahu berapa ratus meter, lantainya besar bertingkat dan megah luar biasa. Kita bilang, wah ini rumah atau istana sih, megah sekali. Bapak Ibu, kalau kadang-kadang saya suka jalan di daerah sekitar Danau Sunter, bahkan saya sempat sampai ke sana, itu saya lihat di sepanjang pinggir Danau Sunter itu ada begitu banyak rumah-rumah megah. Dan kadang-kadang rumah itu ada yang for sale, ada rumah itu udah kosong. Ya saya bayangin ini rumah megahnya luar biasa. Tapi apakah memang ada isinya di dalamnya? Begitu megah bangunannya. Saya tidak tahu persis berapa biaya yang dikeluarkan untuk membangun rumah tinggal yang semegah itu. Jadi kalau kita bicara sesuatu yang megah, kemudian kita akan dibuatnya takjub, bukan? Wah, langsung kita bilang, saya kalau jalan sama atau goes bareng sama teman-teman suka bilang, ini orang bikin rumah segede ini kerjanya apa sih? Bikin rumah gede sekali gitu ya, pasti ini butuh banyak biaya dan perawatan yang luar biasa. Nah Bapak Ibu dan Saudara-saudara, ketika murid-murid Tuhan Yesus melihat bait Allah, dikatakan di ayat 1 dan 2, lalu seorang dari mereka berkata, Guru, lihatlah betapa besarnya batu-batu itu dan betapa megahnya gedung itu. Gedung-gedung itu, pakai dua kata gedung-gedung itu. Nah Bapak Ibu, yang mereka lihat atau murid Yesus lihat adalah sebuah bangunan yang namanya bait suci. Atau yang namanya bait Allah. Di dalam bahasa Ibrani disebut Bet Hamidash. Bet itu rumah atau tempat tinggal, Hamidash itu dari dua kata. Makom dan kadosh. Makam, apa itu makam? Kuburan. Tapi dalam bahasa Ibraninya makom itu istana. Jadi kalau kita pergi ke kuburan, kita pergi ke istana. Istananya kita nanti ya. Makom dan kadosh. Kadosh itu kudus. Jadi rumah atau istana yang kudus. Bet Hamidash. Kapan bait Allah ini dibangun? Nah ini sedikit cerita saja supaya nyambung nih ke temanya. Kapan bait Allah? Bukan di zaman Tuhan Yesus. Ya, bait Allah ini sudah dirancang oleh Raja Daud. Tetapi pengerjaannya oleh anaknya Raja Salomo. Di tahun 957 sebelum Masehi, abad 10 sebelum Masehi, berdirilah atau dibangunlah sebuah bait suci yang dulu dikenal dengan bait Salomo sebelum berubah menjadi namanya bait suci atau Bet Hamidash. Ya. Bait suci yang dikerjakan cukup lama dengan material yang begitu luar biasa mahalnya. Ya tentu
Bait suci ini seakan-akan menjadi sebuah saksi hidup betapa memang orang-orang Israel sebelum mereka sampai di Kanaan, mereka tetap ingin beribadah itu menjadi satu kerinduan. Maka sebelum ada Bet Hamidash, itu ada yang kita sebut dengan kemah suci. Ketika orang-orang Israel berdiam di Gunung Sinai, ya, mereka berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, tidak memungkinkan untuk membangun sebuah bangunan ibadah, rumah ibadah yang permanen, maka mereka membangun yang namanya kemah suci atau disebut tabernakel. Barulah kemudian ketika mereka sudah menetap dan Israel menjadi sebuah negara, maka dirancangkanlah bahwa orang-orang Israel merindukan untuk mempunyai sebuah rumah bagi Tuhan, di mana mereka bersembahyang di sana, beribadah, mempersembahkan kurban di sana. Maka Raja Daud merancangkan itu. Dan baru dikerjakan di zaman Raja Salomo. Nah Bapak Ibu, kurang lebih 400 tahun kemudian, di tahun 580 sekian, bangsa Babel menyerang Israel. Maka bait Allah itu dihancurkan. Mereka mengambil benda-benda suci yang disimpan di ruang Maha Kudus. Kalau kita tahu ya, bahwa di bait Allah itu paling tidak ada 2 ruangan, ruang kudus dan ruang Maha Kudus. Disimpanlah di situ di ruang Maha Kudus ada 2 loh batu yang kita sebut 10 perintah Tuhan. Ini sejarah ya, supaya kita tahu. Sebab Yahudi dan Kristen itu sesuatu yang terkait. Kenapa kita pakai perjanjian lama? Karena memang tidak bisa dilepaskan dari sejarah agama Yahudi, kekristenan itu. Lalu di ruang kudus itu ada hanya para imam yang boleh masuk. Tapi juga ada kemudian disebut pelataran, di mana di situ juga ada para pedagang yang menjual benda-benda tertentu. Lalu di situ ada ruang untuk kaum non-Yahudi. Jadi diberikan ruang khusus untuk mereka entah bersembahyang, berdoa, tetapi tidak boleh masuk ke ruang yang di mana ada orang-orang Yahudi. Yang disebut dengan goyim itu. Ya, barulah di situ ada 2 lagi pelataran atau 2 space, 2 ruangan. Ruang wanita dan ruang laki-laki. Jemaat laki-laki dan jemaat perempuan itu dipisahkan dalam sembahyang mereka. Dalam tata cara ibadah mereka. Tidak seperti kita di gereja ya, suami sama istri dipisahkan kayak apa coba ya? Suami di mana, istri di mana? Ini semuanya disatukan. Jadi kehancuran itu sudah terjadi di abad ke-6 sebelum Masehi. Barulah ketika kemudian di tahun 515 Raja Kores, Raja Persia menyuruh pulang orang-orang Yahudi ke tanah air mereka dan kemudian membiayai orang-orang Yahudi untuk membangun bait Allah kembali setelah dihancurkan oleh orang Babel. Di zaman Nehemia, Ezra, kitab-kitab itulah kitab-kitab yang kita baca itu adalah kitab-kitab di mana proses pemulangan para tawanan orang-orang buangan Yahudi itu kembali ke tanah air mereka. Dan Raja Kores membantu proses pembangunan bait Allah itu dan kembali dibangun di tahun 536. Nah Bapak Ibu, bait Allah di zaman perjanjian baru itu kemudian mengalami sebuah renovasi besar yang dilakukan oleh Raja Herodes. Raja Herodes kemudian memberikan dana yang begitu besar untuk melakukan ekspansi atau pelebaran bait Allah, di mana bait Allah itu terletak di bukit Gunung Moria dan bukit itu diratakan dan bangunan itu bertambah megah. Ya. Apa tujuan Herodes membangun bait Allah atau merenovasi bait Allah dengan begitu megahnya? Politik. Supaya kondisi stabilitas politik itu terjaga. Berikanlah apa yang mereka butuhkan. Raja Herodes tidak ikut campur soal agama, tapi dia mendukung setiap kegiatan agama kecuali politik. Nah Bapak Ibu dan Saudara-saudara, maka kehancuran selanjutnya terjadi di tahun 70 Masehi. 50 tahun setelah Yesus menubuatkan dalam bacaan kita tadi. Dia berkata,
Tidak ada satu batu pun akan dibiarkan di atas batu lain, semuanya akan diruntuhkan. Jadi tahun 70 sebelumnya terjadi pemberontakan orang-orang Yudea terhadap pemerintahan Romawi. Maka kemudian Jenderal Vespasianus melakukan perlawanan dan melakukan pengejaran kepada orang-orang Yahudi yang memberontak. Setelah itu kemudian Raja Nero meninggal, digantikan oleh Vespasianus, diutuslah Jenderal Titus, anaknya sendiri, untuk menghabisi orang-orang Yahudi pada saat itu. Tidak kurang dari 1,1 juta orang Yahudi dibantai dengan keji oleh Titus dan pasukan Romawi dan meruntuhkan kembali bait suci yang berdiri megah. Bapak Ibu, saya punya catatan sedikit saja tentang kenapa murid Yesus berkata dan takjub tentang kemegahan bait suci itu. Sebab memang bangunan-bangunan yang dibuat oleh Herodes untuk memperlengkapi kemegahan bait suci itu luar biasa. Ditulis katanya panjang batu itu ada yang 12 meter, lebarnya tingginya 3,5 meter, lebarnya 5,5 meter. Dan ada bagian di tempat tertentu mungkin di depan bait suci itu, Herodes melengkapi bait suci itu dengan lapisan emas. Kebayang gak Bapak Ibu? Bayangin aja kalau gak kebayang. Jadi bait suci itu dilapisi emas, makanya ketika matahari bersinar dan emas itu memantulkan sinar matahari, maka kelihatan memang bukan saja besar dan indah, tetapi betul-betul menakjubkan sebagai sebuah bangunan. Ya, di zaman itu mungkin tidak ada bangunan yang semewah, seindah, semegah, dan yang lainnya. Ya, di zaman itu, di balik kemegahan bait Allah yang menjadi ikon, menjadi pusat peribadatan orang Yahudi. Bukan saja orang Yahudi yang tinggal di sekitar Yerusalem, tapi orang Yahudi yang ada di mana-mana. Setiap perayaan tertentu mereka pulang kampung, ibaratnya mereka berziarah ke Yerusalem hanya untuk bersembahyang di bait suci, Beit Hamidas itu. Jadi bait suci ini bukan sekedar menjadi sebuah bangunan, tapi sebuah simbol orang-orang Yahudi. Di abad 7 Masehi barulah kemudian ada seorang khilafah yang membangun masjid yang kita kenal dengan Dome of the Rock dan Masjid Al-Aqsa yang masih berdiri sampai saat ini. Tapi abad ke-7, tahun 700-an. Jadi sekitar 700 tahun sebelum pembangunan bait suci oleh Herodes. Jadi bait suci dulu yang berdiri. Barulah dua masjid yang kita kenal itu. Nah Bapak Ibu, bangunan yang luar biasa indahnya itu tidak bisa terlepas dari apa yang kita bilang, apakah itu murka Tuhan? Apakah itu kemarahan Tuhan? Atau jangan-jangan memang orang Yahudi sudah tidak lagi melihat hal yang lebih baik daripada sekedar hanya mengagumi kemegahan bait suci. Saya membaca sejarah perjalanan panjang sedikit banyak tentang sejarah bait suci itu. Di zaman anak-anak Raja Salomo, cucu-cucu Raja Salomo, bait suci ini pernah dijual oleh Raja Mesir. Bait suci ini pernah menjadi pelacuran, tempat pelacuran. Bait suci ini pernah menjadi tempat penyembahan berhala-berhala. Bait suci ini pernah berdiri sebuah altar untuk menyembah dewa Zeus. Bait suci ini pernah menjadi sebuah tempat sembahyang orang-orang lain. Jadi kita tidak kemudian hanya terpaku pada bait suci itu hanya milik orang Yahudi di zamannya. Ya, 10 abad lamanya, 100 tahun lamanya, kurang lebih sejarah bait suci itu mengalami begitu banyak persoalan. Beberapa raja ingin mengembalikan bait suci itu kepada fungsi yang sebelumnya, fungsi yang awal. Tapi kemudian ada raja lain yang memerintah, raja yang zalim, raja yang jahat. Jadilah bait suci itu kemudian mengalami yang namanya kenajisan. Mereka membawa daging-daging babi untuk dipersembahkan di bait suci. Nggak boleh Bapak Ibu bawa daging babi di bait suci itu.
Tapi kalau kelapo boleh. Jadi kita bisa bayangkan sebuah simbol Yahudi yang betul-betul ingin menjaga relasi-relasi mereka dengan Tuhan, tapi ternyata kemudian disalahartikan, disalahfungsikan. Ya, kita bisa menafsirkan, maka apa yang kemudian menjadi alasan dan penyebab kenapa Tuhan Yesus berkata, kalau kau hari ini lihat betapa megahnya bangunan itu, yang begitu hebatnya dan begitu mewahnya karena dilapisi oleh emas. Sesungguhnya sebentar lagi bangunan itu kan rata dengan tanah. Jadi Bapak Ibu, kebanggaan orang Yahudi terlampau bangga dengan sebuah bangunan. Yang bagi mereka, ya, di dalam bangunan itulah Sekinah, kehadiran Tuhan itu ada di dalam bait Allah. Maka ketika Tuhan Yesus datang ke dunia, Tuhan Yesus ingin merubah cara pandang orang-orang Yahudi tentang kehadiran Tuhan itu. Tidak hanya melulu Allah itu hadir di tempat-tempat suci, seperti di bait Allah, di sinagoge, tetapi juga Allah hadir dimanapun. Allah yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Allah yang omnipresent, Allah yang selalu hadir dimanapun. Maka Bapak Ibu, hari-hari ini kalau Bapak Ibu lihat ada gerakan atau semacam fenomena seperti semacam gerakan pembangunan bait Allah ketiga. Dan konon dipercayai bahwa ketika nanti bait Allah yang ketiga ini dibangun kembali, maka terjadilah yang kita sebut dengan akhir zaman. Bapak Ibu, bangunan yang begitu megahnya hanya tersisa yang kita sebut dengan tembok ratapan. 60 meter persegi. Atau panjang yang kurang lebih 60 meter dari 157 sekian atau 170 sekian panjang tembok ini sebelumnya. Tetapi inilah sisa dari kemegahan bait suci yang pernah menjadi kebanggaan orang-orang Yahudi di zaman Tuhan Yesus. Tragis kan? Ya. Tembok ratapan itu sebuah istilah yang dipakai oleh orang-orang non-Yahudi. Karena orang-orang non-Yahudi itu ketika melihat orang Yahudi berdoa di dekat tembok ratapan itu, mereka seperti seolah-olah sedang meratap. Apa yang mereka lakukan dalam doa itu? Ada banyak doa yang mereka ucapkan. Dan mereka menyelipkan di selip-selipin itu di antara batu dengan batu itu kertas yang isinya doa mereka. Dan mereka dalam doa mereka, banyak doa yang mereka sampaikan, tapi kesemuanya doa yang mereka sampaikan di depan di tembok ratapan itu adalah doa pengakuan dosa. Mereka mengaku dosa-dosa mereka pada saat itu. Dulu pernah ada semacam upaya untuk membangun kembali bait Allah setelah dihancurkan di tahun 70 oleh Jenderal Titus, yaitu di tahun 331 oleh Kaisar Julianus. Tetapi para imam tidak menghendakinya. Karena mereka punya kesepakatan tidak boleh bait Allah itu dibiayai oleh orang-orang non-Yahudi. Nah Bapak Ibu, itulah cerita pendek tentang bagaimana sebuah kemegahan yang berujung kepada kehancuran. Apa yang kita bisa pelajari dari hal ini? Apa yang kita bisa maknai dari hal ini? Keberhasilan, kesuksesan terkadang menjadi pelajaran yang indah untuk kita bisa pelajari. Belajar tuh dari Bapak itu tuh. Dulu mudahnya biasa-biasa saja. Belajar tuh dari si orang kaya itu. Dulu awalnya cuma tukang telur asin. Belajar tuh dari si ibu itu. Dulu cuma tukang pecel. Sekarang sukses. Kita bisa mengatakan itu dengan mudah untuk mengatakan belajar dari sebuah keberhasilan itu mudah. Tapi ketika kita belajar dari sesuatu yang kita sebut sebagai sebuah kegagalan dalam tanda kutip, bagaimana kita belum mempelajarinya? Tentu ini bukan bicara soal sukses atau tidak sukses. Ini bicara sesuatu yang kemudian apa yang seharusnya terjadi, apa yang seharusnya Tuhan berkenan pada apa yang mereka upayakan itu tidak terjadi. Jangan-jangan Bapak Ibu, saya sendiri berpikir dan berefleksi, merenungkan apa yang saya baca dan siapkan hari ini.
Jangan-jangan selama ini kita merasa segala apa yang kita lakukan baik di luar gereja maupun di dalam gereja itu sebagai sebuah prestasi yang kita anggap sebagai hal yang membuat kita bangga. Kita bisa mencatat segala prestasi kita dengan apa yang kita lakukan selama ini. Boleh. Tapi apa yang kita lakukan jangan membiarkan kita bermegah. Jangan membiarkan kita sombong. Maka firman Tuhan berkata, siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut. Bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di dalam bumi. Sungguh semuanya itu kusukai, demikianlah firman Tuhan. Kitab Yeremia 9 ayat 24. Apa yang kita mau katakan tentang kemegahan? Kemegahan tidak keluar dari apa yang harus kita yakini. Bahwa kemegahan itu ketika kita betul-betul memahami, mengenal Tuhan dengan baik. Maka betul apa kata Yohanes Pembaptis, biarkanlah aku semakin kecil, semakin berkurang, dan Tuhan semakin bertambah. Prestasi dan apapun yang kita lakukan, segala apa yang kita sampai hari ini miliki, tentu semuanya sementara. Tapi di balik kesementaraan itu kita diajak untuk melihat bahwa semuanya itu kita kembalikan kepada Sang Empunya. Dan biarlah kalau kita bermegah di dalam Tuhan, kata Korintus. Jadi seperti yang tertulis, barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah dalam Tuhan. Apa yang ada pada kita? Apa yang kita miliki, apa yang kita upayakan, apa yang kemudian jadi hasil dan kemudian itu menjadi berkat buat orang lain. Maka semuanya kita kembalikan pada satu pemahaman. Semua oleh Dia. Semua oleh karena Dia. Dan semua untuk Dia. Betul kata Paulus, dari Dia, oleh Dia, dan bagi Dia segala kemuliaan selama-lamanya. Dan saya mengutip satu ayat dalam 2 Korintus 10. Tetapi barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, melainkan orang yang dipuji Tuhan. Amin. Kalau hari ini saya bisa nyanyi, itu punya Tuhan. Saya kembalikan lagi untuk Tuhan. Kalau hari ini saya punya waktu untuk melayani sebagai penatua, itu juga karena doa dan juga dukungan. Dan juga sekaligus persembahan diri. Saya ingat Bapak Ibu ya, hari ini jam 12 kurang 1 detik. Saya tadi sudah diwanti-wanti oleh Bapak Ketua Harian. Supaya Bapak Ibu boleh mengambil bagian di dalam proses pemilihan penatua ini. Dan kami akan berlanjutkan dengan pekerjaan kami, dengan proses yang masih terus kami lakukan. Please, gitu kira-kira ya, minta tolong banget. Nah, jadi dari hal yang kita lihat sebagai sesuatu yang mengerikan, sebagai sesuatu yang akhirnya nubuat Yesus itu membawa malapetaka, kita diingatkan, jangan pernah mencuri kemuliaan Tuhan. Bagian kita apa yang kita bisa kerjakan. Tetapi selebihnya ketika dengan sadar bahwa semuanya itu adalah untuk memuliakan Tuhan. Biarlah orang hanya mengenal Tuhan lewat kita. Biarlah namanya dipuji melalui kita. Saya akhiri dengan sebuah cerita anak-anak. Kebetulan ada anak-anak sekolah penabur. Suatu kali ada sebuah konser piano di sebuah kota kecil. Dan yang main adalah seorang pianis yang begitu terkenal. Bayangkan ya anak-anak ya. Lalu orang-orang itu pada beli tiket untuk nonton konser piano itu. Termasuk seorang bapak dan anaknya yang berumur 5 tahun. Mereka ingin nonton konser sang pianis itu. Masuklah mereka ke dalam sebuah tempat konser itu. Anak itu berumur 5 tahun dan baru diajarin piano oleh bapaknya. Dan hanya bisa lagu Twinkle Twinkle Little Star. Anak itu dengan pedenya duduk di barisan penonton. Dan kemudian nunggu konser itu dimulai, tiba-tiba tanpa sepengetahuan bapaknya, ini cerita, namanya juga cerita. Anak itu menyelinap ke balik panggung. Dan kemudian ketika dilihat piano, gatal tangannya. Saya udah bisa lagu Twinkle Twinkle Little Star. Lalu dia mencoba untuk main lagu itu. Ketika dia masuk, yang bawa lampu sorot, segala orang yang bekerja di panggung itu kaget. Kok ada yang nyanyi, ada yang bunyiin piano padahal konser belum dimulai.
Tiba-tiba, udahlah mungkin ini semacam kejutan. Lampu sorot disorot, cepret, kaget lagi si petugas itu. Loh kok yang muncul anak kecil? Tetapi lagu itu piano itu masih berjalan. Wah, dia nyanyi dengan segala kemampuannya ya. Hanya tahu lagu itu, dia nyanyikan lagu itu. Tiba-tiba sang pianis sesungguhnya melihat. Dan kemudian dia mendekati. Kebetulan ada piano satu lagi, dia mendekati. Kata si pianis itu, teruskan mainmu. Aku akan menutupi kekurangan-kekurangan. Lagu itu selesai dinyanyikan. Lalu kemudian penonton bersorak-sorai, tepuk tangan. Kayak di GKI Cipinang ya, tepuk tangan. Lalu ada orang-orang yang membawa karangan bunga. Lalu diberikanlah bunga itu kepada anak itu. Seolah-olah yang mengatakan bahwa anak itu luar biasa mainnya. Padahal semua kekurangannya, semua kejelekannya, semua nada-nada yang salah itu dilengkapi atau diperbaiki secara tidak langsung oleh si pianis itu. Tetapi yang dapat pujian siapa? Anak itu. Dia merasa bahwa dirinya dimuliakan. Padahal ada tangan lain yang bekerja. Ada kuasa lain yang ikut kerja dalam segala sesuatu. Saya percaya Bapak Ibu, hari ini saya bisa ada di sini, kita bisa ada di sini. Ada invisible hands, ada tangan-tangan yang tak terlihat, yang mengerjakan bagian-bagian yang kita bisa kerjakan. Maka dengan rendah hati kita mengatakan bahwa patutkah kita berpegah? Patutkah kita glorifying diri kita sendiri? Karena kata bermegah itu dari kata glorify. Kita memegahkan, kita membanggakan diri kita sendiri. Kalau semua yang ada pada kita itu sedikit, tetapi bagian yang Tuhan kerjakan lebih daripada apa yang kita kerjakan. Sekecil apapun yang bisa kita kerjakan, atau sebesar apapun yang kita rasakan, kita bisa mengerjakan sesuatunya. Tidak ada alasan kita untuk berbangga diri. Apalagi kita menyombongkan diri. Karena kemegahan itu akan runtuh pada akhirnya. Tapi berbahagialah orang yang rendah hati. Karena dia merasa bahwa dirinya tetap bukan siapa-siapa. Sebab ada kekuatan surga yang terus memampukan dia. Untuk boleh terus orang lain melihat. Di balik tangan-tangan, di balik suara, di balik pekerjaan para penatua. Di balik setiap pelayanan yang dilakukan setiap kita. Sesungguhnya tangan Tuhan turut bekerja. Amin. Kita mengambil saat ini. Persembahan pujian akan dibawakan oleh paduan suara anugerah.
Marilah kita bersama-sama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Demikian, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Saya mengajak Bapak Ibu untuk menaikkan doa dalam doa syafaat, secara khusus berdoa untuk saudara-saudara kita yang ada di sekitar daerah erupsi di Gunung Lewotobi, Nusa Tenggara Timur, yang hari-hari ini mereka membutuhkan begitu banyak bantuan dan juga kekuatan dukungan dari kita semua. Semua kita pun terketuk hati kita untuk membuka atau berbagi dengan sesama kita yang saat ini sedang mengalami kesulitan atau kesusahan. Tempat-tempat tinggal mereka, ladang-ladang mereka hancur karena erupsi Gunung Lewotobi laki-laki di Nusa Tenggara Timur. Kita juga doakan buat berbagai kegiatan menjelang masa-masa Advent, dan juga kita berdoa buat saudara-saudara kita yang sakit. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini. Ada satu hal yang kami pelajari di balik setiap kegagalan. Kegagalan kami, kegagalan umat-Mu untuk mengerti dan menerjemahkan apa yang Kau maksud dalam seluruh kehidupan kami. Ketika kami juga gagal untuk membangun relasi dengan Tuhan, kami mencari kekuatan lain, kami mencari kuasa-kuasa lain di luar Tuhan. Kami mengandalkan bahkan diri kami pada kekuatan kami, sementara kami tidak menyadari betapa lemahnya kami. Ketika kami menghadapi konflik, menghadapi berbagai persoalan yang terjadi, biarkanlah Tuhan kami memastikan kami membutuhkan dan mengandalkan Engkau saja. Saat ini kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang ada di sekitar Gunung Lewotobi, Nusa Tenggara Timur. Ada sekian banyak kepala keluarga dan warga yang saat ini sedang bergumul dengan keberadaan hidupnya. Mereka yang saat ini sedang ada di tempat-tempat pengungsian. Mereka yang membutuhkan begitu banyak bantuan ketika mereka juga saat ini melihat tempat tinggal, ladang, atau apapun yang menjadi sumber nafkah habis oleh karena efek dari erupsi Gunung Lewotobi. Tuhan, kami berdoa biarlah segenap bantuan, upaya, dan juga perbaikan untuk wilayah tempat tinggal mereka juga terus Tuhan ikut campur di dalamnya. Ajar kami juga Tuhan untuk melihat dan mengulurkan tangan buat saudara-saudara kami yang menghadapi dan mengalami bencana alam ini. Kami berdoa Tuhan untuk Bapak Ibu saudara-saudara kami yang sakit, bagaimanapun mereka kondisi mereka, dan dalam segala pengharapan mereka kami tetap berdoa untuk setiap
upaya pengobatan dan juga keberadaan mereka saat ini di tengah segala kelemahan, bahkan mungkin mereka sudah sulit untuk berharap akan kesembuhan. Kami berdoa biarlah kekuatan daripadamu senantiasa menopang mereka. Bapa, kami berdoa untuk panitia Natal dan panitia pemilihan calon penatua. Kami berdoa biarlah mereka boleh bekerja dengan apa yang menjadi bagian mereka. Mereka boleh menetapkan apa yang menjadi ketentuan-ketentuan yang akan terus dipilih dan dijalankan. Secara khusus kami berdoa untuk panitia pemilihan calon penatua. Biarlah akan ada calon-calon penatua yang nantinya boleh terpilih menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang terus bisa bekerja sama dengan kami. Kami berdoa biarlah proses semuanya ini boleh berjalan dengan baik. Kami berdoa Tuhan untuk gereja-gerejamu yang ada di berbagai wilayah. Apapun pergumulan mereka, kasih Tuhan yang selalu terus bisa menguatkan mereka. Kekurangan-kekurangan apapun yang mereka butuhkan, biarlah Tuhan cukupkan mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk pemerintah kami. Kami berdoa biarlah pemerintahan yang baru berjalan ini ada di dalam hadirat Tuhan. Setiap apa yang mereka kerjakan semuanya adalah hal yang akan mendatangkan kebaikan bagi bangsa dan negara ini. Kami juga berdoa untuk pilkada yang semakin mendekat. Biar segala proses yang terus berlangsung dan nantinya pada saatnya di tanggal 27 nanti pilkada itu boleh berjalan serempak di seluruh Indonesia. Kami berdoa biarlah semua yang kami lakukan dalam situasi yang aman, tertib, terkendali. Berkati aparat keamanan yang ikut menjaga kondisi pilkada ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Kami berdoa pada akhirnya semua proses yang akan berjalan untuk kemudian menetapkan calon-calon kepala daerah yang akan memerintah atau menjabat bagi masyarakat dan wilayah mereka masing-masing. Bapak, akhirnya kami menyerahkan diri kami, keberadaan kami satu persatu. Apapun yang kami hadapi, biarlah kami percaya kami tidak sendirian. Apapun yang kami lakukan, biarlah kami melakukannya dengan segenap hati. Dan biarlah kami tidak melihat pada apa yang menjadi kebanggaan kami di masa lalu. Tapi kami ingin terus berbuat baik hari ini dan esok. Terima kasih untuk teman-teman kami yang boleh mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Para pemusik, pemandu pujian, paduan suara anugerah, PS, SDK, paduan suara SDK 6 Penabur, Kelapa Gading bersama dengan orang tua yang hadir. Kiranya Tuhan memberkati mereka. Kami berdoa juga untuk persidangan majelis jemaat hari ini. Biarlah seluruh proses pengambilan keputusan ada di dalam ketentuan yang baik. Memastikan bahwa setiap kami para penatua tetap terus menjaga kekompakan. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan doa yang jauh dari sempurna ini. Dengan kami ingin menyempurnakan lewat doa yang Engkau ajarkan kepada kami. Kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Hidup kita terus berkelanjutan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Apakah yang menjadi warisan iman dan milik pusaka kita? Dalam Mazmur 16 ayatnya yang ke-5-6 dituliskan, "Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai. Ya, milik pusakaku menyenangkan hatiku." Dalam tiap ibadah bersama, persembahan akan kita edarkan lewat kantong persembahan. Bila Bapak Ibu memilih sarana transfer, maka tidak dibatasi pada hari Minggu saja. Persembahan dapat ditransfer ke rekening gereja dan saat ini juga bisa dengan QRIS. Dan pada tiap hari dan jam kerja tata usaha, persembahan juga dapat dimasukkan ke dalam kotak persembahan di kantor tata usaha. Marilah sekarang kita membawa rasa syukur kita dengan pujian KJ 298, "Selama Bumi Didiami." Berbuat baik, Engkau ya Allah Bapa kami sembah syukur padamu.
Mari kita bangkit berdiri dan menyanyikan bait yang ketiga. Burung di langit bersuapi, bunga di ladang berseri. Tak usah kami kukuati, seluruh hidup Kau beri. Kita menyatukan hati membawa persembahan kita kepada Tuhan. Allah Bapa, di dalam Putra-Mu Yesus Kristus dan di dalam pemeliharaan Roh Kudus, Tuhan kami yang esa, yang memelihara kehidupan kami sepanjang waktu, hingga pada saat ini kami boleh datang bersembah sujud di hadirat-Mu. Kami mengucap syukur atas berkat kasih karunia Engkau berikan dalam kehidupan kami. Terimalah ya Allah apa yang kami sisihkan dalam kehidupan kami menjadi persembahan kepadamu. Pakailah menjadi alat-Mu untuk kemuliaan nama-Mu saja. Dan biarlah ketika kami kembali ke rumah kami masing-masing dalam kehidupan kami boleh menjalankan ibadah kami yang berkenan di hadirat-Mu, menjadikan diri kami persembahan yang kudus di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Putra-Mu yang kudus, Tuhan kami Yesus Kristus, kami memohon belas kasihan dan kemurahan hati-Mu. Amin. Saudara-saudara, tanpa Roh Tuhan bekerja, kita ini bukan siapa-siapa. Kita ini hanyalah alat di tangan Tuhan, tidak lebih dan tidak kurang. Tidak sepatutnya kita mencuri kemuliaan Tuhan untuk kepentingan diri sendiri. Pujian dan hormat itu hanya patut diberikan hanya kepada Tuhan saja. Karena firman Tuhan berkata, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan yang ada di bumi. Setialah, setialah selama hidupku, ikuti jalan Tuhanmu dengan tetap teguh. Meski penuh derita di dalam dunia, tetapi jangan kau gentar, tetap setialah. Setialah, setialah mengikut Tuhanmu. Bersaksilah di dunia tentang menebusmu. Mati disalibkan di bukit Golgota, tetapi Dia bangkitlah besar kuasa-Nya. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur pada Allah. Terpujilah Tuhan. Ini Terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Haleluya, 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 haleluya.
Marilah kita kembali menyanyikan NKB 154. Setialah, setialah. Setialah, setialah menjadi hamba-Nya, meski besar rintanganmu, tetap percayalah, selalu kau dibimbing ke air yang tenang. Mahkota milikmu di surga yang terang. Kebaktian hari ini telah selesai. Marilah kita bersatu teduh sejenak. Sebelum meninggalkan ruang gereja, kami mengingatkan untuk kegiatan sepekan kita. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.